Nama Isa Zega belakangan ini menjadi sorotan publik usai Isa Zega resmi ditahan atas kasus pencemaran nama baik Shandy Purnamasari. Iya, pasalnya Isa Zega yang diduga adalah seorang transgender alias mengubah kodratnya dari laki-laki menjadi perempuan diduga dimasukkan ke dalam sel tahanan perempuan di Polda Jatim. Atas hal tersebut, tak sedikit yang menyoroti kembali identitas asli Isa Zega, termasuk aktris kontroversial Nikita Mirzani hingga Lucinta Luna. Mereka yang merasa geram dengan Isa Zega yang selalu mengaku jika dirinya adalah perempuan tulen, akhirnya bersuara, bahkan membongkar jejak dan bukti pergantian kelamin yang dilakukan Isa Zega. Tidak hanya itu, sosok laki-laki yang mengaku ayah kandung Isa Zega pun muncul ke hadapan publik dan memberikan pernyataan yang mengejutkan. Untuk mengetahui terkait sederet jejak kontroversi tersebut, maka inilah 5 jejak transgender Isa Zega versi Cumi Top 5. Aktris kontroversial Nikita Mirzani secara terang-terangan membongkar surat pernyataan yang membuktikan jika Isa Zega pernah melakukan operasi ganti kelamin di negara Thailand. Ya, seperti diketahui, selama ini Isa Zega selalu mengakui jika dirinya adalah perempuan tulen. Meskipun telah banyak beredar jejak dan bukti yang menunjukkan jika Isa Zega adalah seorang transgender. Sementara itu, Nikita Mirzani yang telah mengetahui rahasia Isa Zega tampak meledek Isa Zega dan juga membongkar panggilan kesayangan ayah Isa Zega terhadap sang anak. Lantas, seperti apa bukti pernyataan terkait Isa Zega pernah melakukan operasi kelamin yang dibongkar Nikita Mirzani? Mau tahu nggak panggilan kesayangannya Sahrul Isa Zega, si penista agama yang sekarang udah jadi tersangka di Polda Jatim? Jadi bapaknya bilang panggilan kesayangannya si Sahrul Isa Zega ini adalah Caun. 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 Ngapain nggak ditambahin R jadi Caur? Isu Isa Zega adalah seorang laki-laki yang telah disahkan di pengadilan sebagai perempuan tampaknya sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Ya, terlebih aktris kontroversial Nikita Mirzani telah secara terang-terangan menguliti kodrat asli Isa Zega. Tidak hanya bercuap-cuap menyatakan jika Isa Zega telah melakukan operasi kelamin, Nikita Mirzani juga menyatakan jika Isa Zega telah disahkan sebagai perempuan di pengadilan. Dalam media sosialnya, Nikita Mirzani pun tampak memampang nyata bukti surat pernyataan dari pengadilan terkait pengubahan jenis kelamin Isa Zega. Bahkan dalam captionnya, Nikita Mirzani menyindir Isa Zega sama seperti Lucinta Luna. Lantas, seperti apa bukti yang disampaikan Nikita Mirzani terkait Isa Zega? Waria Isa Zega yang selalu pengen dipanggil mami online, kamu itu waria. Walaupun kamu dan sudah disahkan di pengadilan sebagai perempuan, kodrat kamu itu adalah laki-laki. Kalau laki-laki umroh selayaknya ada di saf laki-laki, bukan di tempat perempuan. Apalagi ini bukan pertama kali Waria Isa Zega umroh, ini sudah kali kedua. Tapi negara Indonesia diam saja. Kasihan dong nanti di Mekah itu. Perempuan-perempuan yang pada mau ibadah jadi pada batal gara-gara nyempil yang namanya Isa Waria Zega. Ya, kodratnya orang umroh laki-laki itu pakai baju ihram laki-laki, bukan pakai cadar, bukan pakai kerudung kayak lu Waria. Ini orang mengolok-olok sekali agama Islam, Pak. Padahal dia sadar betul bahwa dirinya Isa Zega itu adalah seorang laki-laki. Cuman memang sudah disahkan di pengadilan sebagai perempuan gara-gara dia tebas perkututnya, Pak. Tolong tegakkan keadilan. Udahlah hidung jambung, ya. Mending lu urus anak lu, ya.
Gak usah urus mami online, orang lain gak usah lu urus. Urus aja anak lu tuh. Situ kan jendes berapa kali ya. Mending urus anak yang baik, sekolahin yang baik, supaya nanti nggak ada yang kabur lagi tuh dari rumah ya. Mending itu yang diurus, difokusin gitu loh. Bertobat gitu, cari duit di jalan yang benar. Nggak usah orang lagi disenggol-senggol. Bukannya kemarin itu dapat cowok tiba-tiba udah alim, udah menjadi alim, udah ala kayak ustazah gitu ya kan. Nggak mau berantem lagi, nggak mau senggol-senggol orang lain. Kenapa? Udah nggak ada yang kasih nafkah. Beberapa waktu lalu beredar sebuah video di media sosial diduga ayah kandung Isa Zega yang memberikan pernyataan pembenaran jika Isa Zega telah mengubah kodratnya menjadi seorang perempuan. Dalam video tersebut tampak seorang laki-laki paruh baya mengakui sendiri jika dirinya adalah ayah dari Sahrul Isa yang kini telah merubah nama dan kodrat menjadi Isa Zega. Namun meskipun sosok laki-laki tersebut telah secara terang-terangan mengaku sebagai ayah Isa Zega sendiri justru membantahnya dan menyatakan jika laki-laki yang berada di dalam video tersebut bukanlah ayah kandungnya. Lantas seperti apa pengakuan yang diduga sebagai ayah kandung Isa Zega? Dan seperti apa bantahan Isa Zega? Saya bernama Arsan Zega. Anak saya yang bernama Sahrul Isa. Tapi dia sudah mengubah namanya menjadi Mama Zega. Tapi itu syukurlah dia sudah orang kaya. Tapi satu orang pun anak saya tidak ada yang membantu saya. Saya ini ada dalam keadaan sakit. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sarul, kau tengok ini. Kau tengok, kau baca. Ini siapa ini? Mungkin kau tahu nama yang ada di sini nih. Lokasinya pun kau tahu ini di mana ini. Namanya ini Dahlina Sipardede. Itulah nama ibu kita Sarul yang sudah melahirkan kita ke dunia ini. Kau harus tahu bahwasanya ibu kita inilah yang asli yang melahirkan kau sebagai laki-laki, bukan perempuannya Sarul. Kau ingat itu. Jangan kau salah-salahkan lagi masalah identitasmu, kuadratmu, segala macammu. Ingatlah, kau tobatlah kau Sarul. Kau tengok ini ayah nih, yang kau bilang menumpang di sini. Ini istrinya, ayah kau, ayahku juga. Jadi janganlah kau jadi anak yang durhaka kayak si maling kundang. Kau ingat itu, kau cocoknya diganti namamu jadi Sahrul Isa si maling kundang. Itulah cocok namamu. Itu si bapak-bapak tua itu ya, ama yang katanya anaknya si Hairul itu ya, yang agak ompong. Yang mengaku katanya dia abang saya dan saya anak kedua, dan katanya si bapak tua itu punya anak dua. Satu itu si Hairul itu yang ompong, dan satu lagi si bapak tua itu yang telanjang-telanjang di depan umum ya, membuat mukanya lusuh. Katanya dia penyakit kanker, minta-minta sumbangan, katanya anak dua. Jadi tadi anaknya jadi tadi anak online, anaknya pada telepon mami online, keluarganya telepon mami online ya. Tapi bukan si Hairul itu, bukan ya. Dari situ aja udah ketahuan ya bohongnya ya katanya. Berarti kalau dia mengakui aku anaknya dan satu itu abang saya, anaknya dua, dia anak pertama saya anak kedua, salah ya. Saya ini punya kakak beradik itu ada 5 ya, balenku ada 5 dar. Satu adik saya ada di Batam, satu ada di Bandung, 2 ada di Jambi. Jadi kami 5. Nih satu lagi di Jakarta. Bukan yang ada di Sibolga. Saya lahir di Sibolga, tapi saya nggak punya abang.
ya. Saya punya kakak cewek, ya. Saya punya adik di bawah saya, lahir tahun 85, cewek. Di bawah saya lagi, cewek. Terus adik saya yang bungsu, itu cowok di Batam. Kenapa itu? Siapa itu yang ngaku-ngaku abang saya? Hei, kamu siapa? Lucinta Luna yang sempat memiliki kedekatan dengan Issa Zega lantaran Issa Zega pernah menjadi manajernya ikut buka suara terkait Issa Zega yang belakangan ini viral karena resmi ditahan atas kasus pencemaran nama baik Shandy Purnamasari. Ya, selain menyinggung soal karma, Lucinta Luna juga tampak menyinggung soal kodrat Issa Zega yang menurut kesaksiannya sendiri adalah seorang laki-laki. Karma itu nyata adanya. Abang Syahrul, yang sabar ya. Lucinta udah maafin abang. Sekarang Abang Syahrul jangan bergaduh lagi. Mengakulah bahwasanya kodrat abang laki-laki, sama seperti aku. Iya, dari caption yang ditulis oleh Lucinta Luna langsung di media sosial Instagramnya, jejak bahwa Issa Zega adalah seorang transgender pun semakin kuat. Pasalnya, Lucinta Luna dapat dikatakan sedikit banyak mengetahui tentang masa lalu Issa Zega. Sementara, Issa Zega masih tetap mengelak dan mengaku jika dirinya adalah wanita tulen. Oh ya, katanya tadi bapak gue sakit. Terus gue punya adik namanya Yani dan sakit juga. Kemarin udah ada yang mengaku sebagai ibu aku, ya, mengaku lagi sebagai ayahku. Ada lagi mengaku sebagai abangku. Sekarang ngaku sebagai adikku. Bisa nggak sih seluruh Indonesia ini mengaku jadi keluargaku? Begitu bangganya kalian mempunyai saudara seperti saya. Begitu bangganya kalian mempunyai anak seperti saya, tapi saya tidak pernah bangga punya adik, punya abang, punya ayah seperti kalian. Karena kalian itu bukan saudara saya, karena kalian bukan abang saya, bukan bapak saya, bukan keluarga saya, dan bukan adik kandung saya. Ini nih, siapa lagi yang ngaku-ngaku ini adik kandung saya? Sejak kapan saya punya adik, punya muka jajaran genjang, limas persegi panjang seperti Fir'aun? Sejak kapan? Di media sosial, kerap beredar identitas yang diduga milik Issa Zega yang bernama asli Sahrul dengan jenis kelamin laki-laki. Ya, netizen menduga identitas KTP tersebut adalah Issa Zega, lantaran foto yang terdapat di dalamnya mirip dengan wajah Issa Zega. Namun, dalam KTP tersebut terlampir nama Syahrul yang berjenis kelamin laki-laki. Sementara Issa Zega tampak selalu membantah dengan keras dan menyatakan jika dirinya adalah wanita tulen sejak lahir. Bahkan dalam podcast bersama Maya Estianty, Issa Zega yang ditanya terkait jenis kelaminnya berani menunjukkan KTP hingga identitas lainnya yang membuktikan jika dirinya adalah wanita tulen. Lantas, seperti apa pengakuan sekaligus bantahan Issa Zega terkait isu dirinya adalah seorang transgender? Akta lahir kamu apa? Ya perempuan, Bunda. Perempuan? Iya, Yakin? perempuan. Yakin. KTP kamu apa? Perempuan. Paspor kamu apa? Perempuan. Perempuan. Nanti aku tunjukin sama Bunda, iya. Berani dibuktiin ya? Buktiin boleh. Nanti ada. Aku bawa kok, Bun. Oh, bawa ya? Bawa. Oh, boleh tuh. Perlu nggak nih ya? Ditunjukin ya KTP boleh lah ya? KTP lah ya? KTP, paspor bawa. Semuanya bawa. Oke. Berarti sebenarnya kamu Nah, perempuan kan? secara hukum kamu perempuan. Iya kan? Perempuan, Bunda. Makanya. Jadi gini, apa yang disangkakan oleh... Jadi gini, Bunda. Sebenarnya yang seperti Bunda bilang tadi kan, di sana itu, di sini tuh kenapa heboh-heboh? Karena memang sebagian orang belum mengenal
akunya gitu ya. Nah, yang disangkakan orang ini kan, oh dia tuh ini, dia tuh laki-laki, dia tuh bukan perempuan, dia tuh ini. Ya memang ya susah menerima kenyataan itu ya, bahwasanya memang saya perempuan gitu ya.